warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marti, NIM 196500045. Saya dari kelas B. Tujuan saya itu ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu review materi kuliah yang telah diberikan pertemuan 2, yaitu software engineering. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan memaparkan materi tersebut. Review materi mata kuliah pada pertemuan kedua dengan judul Software Engineering, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dosen pengampu Eri Mukhtar Hasiri Eskom MT. Sejarah software engineering. Itu istilah software engineering pertama kali pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Terdapat perdebatan tajam mengenal aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Dilanjut pada tahun 1968 dan dilanjut pada 1969. Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang perangkat lunak. Pengertian dasar dari software engineering yaitu istilah rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Berikutnya mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Berikutnya, sebagian orang mengartikan RPL atau rekayasa perangkat lunak itu hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi perangkat lunak. Pengertian dasar dari rekayasa perangkat lunak atau RPL yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna dari penjelasan di atas. Jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubung dengan cara pembuatan program komputer. Pertanyaan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi. Mengenal perangkat lunak pada software engineering yaitu program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari 2 kata yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Sekarang masuk pada perkembangan rekayasa perangkat lunak. Perkembangannya itu meskipun baru dicetus pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Kedua, arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian yaitu dimulai pada tahun 1940-an, lanjut 1950-an, lanjut 1960-an dan sampai tahun 2000-an. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah dikembangkan sejak tahun 1940-an. Fokus utama pengembangannya untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Bagiannya itu software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools dan method, software quality, proses dan software requirement. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Dari tujuan rekayasa perangkat lunak ada faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak atau RPL. Pertama itu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu usaha dan biaya membangun perangkat.
Kedua, perubahan nasabah. Ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Kelima, tuntutan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak. Dan terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Dari tujuan rekayasa perangkat lunak dan faktor-faktor yang meliputinya, yang melatar belakanginya, ada rekayasa perangkat lunak dalam disiplin ilmu lainnya, yaitu cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Kedua, hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik. Elemen tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Rekayasa perangkat lunak bisa hardware versus software. Kategori dari perangkat lunak secara umum yaitu perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program yang lain. Dua, perangkat lunak real time. Ketiga, perangkat lunak bisnis. Keempat, perangkat lunak teknik dan pengetahuan. Dan selanjutnya embedded software, perangkat lunak komputer personal, dan perangkat lunak kecerdasan buatan. Selain itu juga ada tipe-tipe software. Tipe pertama yaitu sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program. Kedua, application software, program stand alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis. Ketiga, engineering dan scientific software, software yang dirincikan dengan algoritma numerik. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi kuliah rekayasa perangkat lunak pada pertemuan 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.